Halo semuanya, selamat datang di Haha Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang berat banget, tapi penting banget untuk kita bahas, yaitu tentang kemiskinan, pembangunan, dan ketimpangan di Indonesia. Khususnya kita mau bandingin DKI, Jakarta, dan Papua. Karena seperti yang kita tahu, dua daerah di Indonesia ini sering banget dibandingkan antara pusat dan pinggirannya Indonesia. Nah, perbedaan keduanya ini tuh bukan cuma soal angka, tapi tentang struktur dan sejarah panjang pembangunan yang nggak merata di Indonesia. Nah, hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh dua narasumber kece, yaitu Kai dan Caca. Hai Kai dan Caca. Hai Jenny. Oke, boleh gak sih perkenalan diri dulu sebelum kita mulai nih masuk ke dalam podcastnya? Boleh banget. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Lorenzia atau biasa disebut dengan Caca. Aku merupakan seorang wartawan. Oke, perkenalan juga, nama aku Kayla atau biasanya panggil Kai. Aku tuh peneliti fokus Marxisme. Nah, hari ini Caca bakal bantu ngasih kita gambaran secara umum nih, gimana sih realitas kemiskinan antara Jakarta dan Papua. Nah, kalau Kai itu bakal masuk lebih dalam pembahasannya tentang memakai kacamatanya Marxisme. Nah, jadi siap-siap untuk diskusi selanjutnya ya. Oke, kita mulai dari gambaran umum dulu kali ya. Nah, untuk Caca, bisa jelasin nggak ke kita sebenarnya apa sih yang sedang terjadi antara Jakarta dan Papua dengan isu kemiskinan yang lagi marak banget nih diperbincangkan? Oke, jadi gini, kita bahas dulu dari sisi Jakartanya. Seperti yang saya, Kai, dan juga Jenny tahu, kalau misalnya Jakarta tuh memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, sekitar 4,28%. Nah, data ini tuh berdasarkan Badan Pusat Statistik pada bulan Juli 2025 kemarin. Nah, dengan adanya ketimpangan itu ada antara kawasan elit dengan pemukiman yang ada di pinggiran, di mana masalah utamanya adalah kemiskinan perkotaan atau urban poverty. Nah, kalau misalnya Jen dan Kai pernah dengar seperti keterbatasan akan perumahan yang layak karena biayanya tuh cukup mahal karena Betul. di tahun 2025 ini Indeks ekonomi ya. itu kan cari rumah aja tuh lumayan sulit ya, dengan harga yang terjangkau, terus juga pekerjaannya juga sulit juga karena spesifikasinya tuh lumayan sulit, dan juga biaya hidup yang tinggi itu merupakan masalah utama dari urban poverty. Nah, kalau di Jakarta tingkat kemiskinan relatif rendah, di Papua beda lagi nih. Di Papua pada bulan yang sama dan juga tahun yang sama, Jen, Kai, itu mereka menyentuh angka 19,16%, di mana hal itu bisa dibilang kayak berkali-kali lipat dari daerah Jakarta. Dan lebih parahnya lagi nih, Jen, Kai, Papua itu termasuk ke dalam provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia dalam 3 tahun kebelakangan ini. Ditambah lagi pemerintahan, seperti yang kita tahu ya, Jakarta sentris atau semua pembangunan itu dipusatkan di Jakarta sehingga Papua mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan kesehatan itu jauh tertinggal dibanding daerah lain. Nah, akses seperti listrik, jalan, dan air bersih juga masih belum merata di daerah Papua, seperti itu ya. Wah, tadi aku denger gapnya tuh jauh banget ya ternyata. Oke, menurut kamu nih, apa sih penyebabnya yang bikin kemiskinan Papua tuh jauh lebih parah dibandingkan Jakarta sendiri, kalau menurut kamu? Nah, kalau menurut aku sih, aku bisa bilang karena seperti tadi, di mana pemerintah itu lebih ke arah pusatnya ke daerah Jawa, tepatnya Jakarta sentris. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Indonesia secara keseluruhan, yang dibilang Jakarta sentris, sebenarnya ada satu hal yang cukup bisa dibilang ironis gitu ya, karena bahkan di Jakarta sendiri kemiskinan itu masih ada, padahal Jakarta kan bisa dibilang kayak ibu kota, Betul. pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi, tapi kenapa masih ada gitu kemiskinannya? Nah, jadi wajar kalau misalnya muncul pertanyaan, kalau pusat pemerintahan ada di Jakarta, sebenarnya fokus pembangunan itu kemana? Karena kenyataannya kemiskinan di Jakarta pun masih belum hilang seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat secara keseluruhan, baik Jakarta maupun Papua itu sama-sama menghadapi persoalan kemiskinan, tapi dengan karakter yang bisa dibilang cukup berbeda gitu. Dan ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan yang terlalu terpusat di Jakarta ternyata nggak otomatis menyelesaikan masalah. Bahkan di Jakarta sendiri, sementara di daerah lain seperti Papua itu justru tertinggal dengan tantangan yang jauh lebih kompleks, seperti itu. Gitu ya. Oke, karena kita udah tahu nih ya kondisi Papua dan Jakarta sekarang, kalau begitu dari kamu sendiri, setelah kamu tahu tentang permasalahan ini, kamu punya solusi nggak untuk menyelesaikan gap yang ada antara Papua dan Jakarta sendiri? Oke, kalau misalnya untuk solusi sih aku bisa menyarankan lebih fokusnya
solusinya untuk pemerintah ya, dimana pemerintah tuh perlu memprioritaskan pemerataan infrastruktur dan layanan dasar di Papua, terutama dalam transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan, agar kualitasnya tuh di antara Jakarta dan Papua tuh nggak terlalu jomplang lah Kak, kalau bahasa Betul. kasarnya. Selain itu penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia Papua juga sangat penting, mulai dari pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hingga investasi berkelanjutan supaya masyarakat di Papua itu tuh dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan nggak terlalu berfokus pada sektor pusat, seperti itu. Baik, oke. Mungkin aku masuk ke pertanyaan terakhir buat Caca sendiri ya. Menurut kamu, apakah poverty, development, and equality ini tuh penting itu untuk dibahas dan ditindaklanjuti lebih dalam lagi terlepas dari kasus DKI Jakarta dan Papua? Karena kan yang seperti yang kita tahu ya, di Indonesia juga bukan cuma antara Jakarta dan Papua, tapi daerah pinggiran-pinggiran Indonesia juga masih terkena dampak ini gitu. Oke, kalau menurut aku topik poverty, development, and inequality itu penting banget untuk kita terus bahas, atau bahkan seharusnya ditindaklanjuti lebih mendalam lagi. Soalnya kalau kita lihat, masalah kemiskinan dan ketimpangan itu nggak cuma muncul di Jakarta dan Papua aja kan, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia tuh ada, cuman kayak tingkat dan bentuknya aja yang berbeda-beda. Betul. Jadi membahas Jakarta dan Papua itu kayak titik masuk yang bagus, karena dua daerah itu ngasih gambaran ekstrim tentang kesenjangan pembangunan. Tapi supaya kita benar-benar ngerti masalah besarnya, sebenarnya kita juga perlu ngelihat daerah lain. Karena kemiskinan itu nggak berdiri sendiri, dia terkait sama akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai kebijakan pemerintah. Makanya menurut aku topik ini bukan cuma penting, tapi krusial banget buat terus diperluas pembahasannya, biar kita bisa lihat nih pola besarnya gimana, dan kita ngerti apa aja yang sebenarnya bikin ketimpangan itu dapat terus terjadi hingga sekarang, gitu sih dari pemahaman aku. Bener juga ya, wah oke. Insight dari kamu dalam banget menurut aku dan penting banget untuk kita renungkan bareng-bareng, karena ternyata isu poverty, development, dan inequality itu memang nggak sesempit Jakarta dan Papua aja ya, tapi nyebar ke banyak daerah lain di Indonesia. Nah, makasih banyak Caca udah ngejelasin dengan jelas dan ngebuka perspektif baru buat kita semua. Nah, tentu setelah kita mengetahui masalah ini secara luas, kita juga hendak mengetahui apa sih pandangan teori Marxisme terhadap masalah ini. Nah, di sini ada Kayla. Boleh banget jika mulai dari dasar apa sih pandangan utama dari Marxisme sendiri agar penonton tuh lebih paham dan mengerti apa yang sedang kita bahas hari ini. Gitu. Oke, mungkin aku mulai dari konsep yang sering kali ini orang suka salah paham kali ya. Nah, nama konsepnya tuh materialisme historis. Mungkin dari Caca atau Jenny pernah dengar gak ya konsep ini? Kalau aku sih belum pernah ya. Pernah dengar, tapi sejujurnya belum terlalu ngerti secara keseluruhan sih. Nah, kalau dari Karl Marx sendiri ini, dia mengatakan bahwa masyarakat tuh bisa dimetaforikan sebagai seakan sebuah rumah. Jadi fondasi rumahnya ini itu ekonomi. Siapa yang punya tanah, siapa yang punya tambang, siapa yang punya modal. Dan bangunan rumahnya sendiri itu politik, hukum, pendidikan, media, bahkan narasi dari negara sendiri. Dan kalau fondasi ekonomi timpang, bangunan-bangunan sosial di atasnya pasti akan retak. Oh, jadi gitu ya artinya materialisme historis ini. Tapi apa sih sambungannya dengan development, inequality, dan poverty yang di Jakarta versus Papua yang sedang kita bahas hari ini? Nah, kalau menurut Marxisme tuh konsep ini sangat penting untuk kita pahami, untuk memahami apa yang terjadi antara Jakarta dan Papua. Kenapa? Ya karena ketimpangan antara dua wilayah ini, seperti yang udah dijelaskan Loren Caca tadi, itu bukan sebuah kecelakaan, tapi hasil dari relasi ekonomi dan politik yang sudah lama terbangun. Ini tuh bukan soal Jakarta lebih pintar cari uang atau semacamnya, tapi ada struktur kekuasaan yang mengatur aliran sumber daya. Dalam buku The Political Economy of Oligarchy oleh Hadis and Robinson yang diterbitkan pada tahun 2014, dijelaskan bahwa kekayaan Indonesia terpusat di Jakarta karena sistem politik yang dikuasai oligarki atau segelintir elit yang menggabungkan bisnis dan politik. Dan dalam bahasa sederhana tuh kita bisa ngomong Jakarta itu magnet kekuasaan. Kebijakan nasional lahir dari sana dan seringkali dirancang untuk menguntungkan pusat, bukan yang pinggiran. Dan Papua itu contoh paling ekstrim dari wilayah yang disedot sumber dayanya. Betul. Emasnya diambil, kayanya ditebang, kayunya ditebang, dan tanahnya pun digarap. Tapi keuntungannya bukan ke Papua sendiri, malah dilarikan ke pusat tuh Jakarta, ke korporasi dan ke pemilik-pemilik modal ini. Jadi kemewahan di Jakarta itu sebenarnya dibangun atas kemiskinan yang ada di Papua.
Ini dapat menjelaskan bahwa Papua itu merasa seperti anak tiri. Kedua, soal infrastruktur. Tadi kan dibilang solusi dari Caca tuh mungkin pemerataan infrastruktur. Tapi tunggu dulu, infrastruktur ini tuh untuk siapa? Coba kita pikir secara kritis. Jalan Trans Papua itu dibangun untuk memudahkan mama-mama ke pasar atau untuk memudahkan truk sawit dan tambang mengangkut hasil bumi keluar. Wah, iya juga ya. Jadi sebenarnya tuh menurut si Marxist, infrastruktur seperti ini tuh tidak memandang kebutuhan sebenarnya dari warga-warga setempatnya Papua gitu ya. Nah iya, kalau dari menurut teori Marxist sendiri ini, infrastruktur seperti ini mempelancar apa yang disebut David Harvey sebagai accumulation by disposition atau akumulasi lewat perampasan. Jalan yang bagus justru memudahkan investor masuk, mengambil tanah adat, dan menyingkirkan warga lokal. Kalau pondasi kepemilikan tanah tidak diperbaiki, jalan raya justru jadi alat penindasan baru, malah bukan menguntungkan warga-warga lokal. Ketiga, kalau soal manusianya, kenapa sih orang Papua merasa terpinggirkan? Kalau dari perspektif antropolog Tania Muraili dalam bukunya Land's End tahun 2014, dia tuh punya istilah yang menarik, namanya surplus population. Ketika kapitalisme modern masuk ke wilayah pinggiran, mereka tuh butuh tanahnya, tapi seringkali nggak butuh orangnya. Tambang udah pakai alat canggih, perkebunan bawa buruh dari luar Papua. Akibatnya orang asli Papua kehilangan tanah yang jadi alat produksi mereka, tapi juga tidak mendapatkan kerja balik. Mereka juga nggak dapat lapangan kerja yang baru. Mereka jadi surplus populasi yang dianggap tidak berguna oleh ekonomi. Inilah sebab kenapa muncul ketidakpuasan sosial. Mereka bahkan terasing di tanah leluhur sendiri. Jadi kesimpulannya simpel. Solusi pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan SDM lokal itu bagi Marxis hanya seakan obat untuk penyakit kanker stadium 4. Penyakitnya udah parah banget tapi obatnya hanya penenang sementara. Dan mengacu pada risetnya Eve Warburton tahun 2017 tentang resource nationalism, sekadar bantuan sosial itu tidak akan cukup kalau strukturnya masih elitis. Solusinya apa? Ya tentu menurut Marxis kita harus bongkar dari awal pondasinya. Kembalikan kontrol sumber daya alam ke tangan rakyat Papua. Biarkan mereka mengelola kekayaan mereka secara demokratis untuk sekolah dan rumah sakit mereka sendiri. Bukan untuk profit Jakarta. Selama pondasi ekonomi masih penghisapan, jangan harap ada keadilan. Kan menurut kamu tadi kamu bilang kalau misalnya biarkan masyarakat Papuanya sendiri yang mengatur sumber daya alamnya mereka sendiri, tapi kan mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup seperti bagaimana orang Jakarta tuh bisa mengatur kekayaan-kekayaan yang tersimpan di dalam Papua, karena kan mereka masih kesulitan dalam pendidikan juga, yaitu bagaimana cara biar mereka bisa setara gitu sama orang-orang Jakarta ketika mereka nantinya jika diberikan kebebasan untuk mengatur sumber daya mereka sendiri gitu, karena kan ya yang tadi aku bilang ada ketimpangan secara pendidikan juga kan. Nah sebenarnya ini adalah inti dari solusi Marxisme ini. Mungkin kan ada tangkisan yang mengatakan tapi kan rakyat-rakyat Papua mungkin tidak bisa mengolah sumber daya alam mereka secara sebaik mungkin. Tapi menurut Marxisme itu hanyalah pikiran skeptis saja. Jadi menurut Marxisme pentingnya adalah keadilan dulu. Oke. Tidak penting apakah hal ini akan menghasilkan ekonomi termajukan atau akan menghasilkan hasil yang terbanyak-banyaknya, karena menurut Marxisme itu hanyalah pikiran seorang kapitalis. Mereka mengutamakan keadilan. Jadi masyarakat sendiri ini yang harus menentukan nasib mereka. Mereka melakukan sendiri. Nah itulah inti dari Marxisme sih. Oke. Thank you banget untuk pendapat-pendapatnya. Nah, hari ini kita udah selesai nih pembahasannya dan aku mau tutup dengan beberapa kesimpulan yang aku ambil dari yang percakapan kita tadi ya. Dari yang aku tadi dengar, berarti ada 3 poin nih. Jakarta itu bukan sekedar lebih maju, tapi menikmati aliran sumber daya dari seluruh Indonesia. Betul ya. Oke. Yang kedua yang aku point out juga, Papua itu bukan sekedar tertinggal, tapi secara historis itu ditempatkan sebagai wilayah penyumbang, bukan penerimaan manfaat pembangunan. Yang tadi Kayla bilang dan Caca bilang ya. Poin yang ketiga yang aku dapat yaitu pembangunan itu tidak netral, infrastruktur itu tidak netral, bahkan narasi nasionalisme itu juga bisa tidak netral ya ternyata.
Mungkin poin terpenting dari diskusi hari ini itu adalah kemiskinan Jakarta dan Papua itu bukan sekedar masalah ekonomi. Itu adalah cerminan dari bagaimana kekuasaan, sejarah, dan kepentingan menentukan hidup bagi banyak orang. Oke, terima kasih buat Caca dan Kai yang sudah ngobrol panjang hari ini, dan buat pendengar, aku mau tutup dengan satu pertanyaan, yaitu jika Papua sudah memberi emas dan kayu selama puluhan tahun tapi rakyatnya tetap miskin, apakah masalahnya ada pada orangnya atau pada sistem yang mengatur aliran kekayaannya? Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!